Happy Sunday next again. You ready to praise Him? Come on, lift up your voice. Let's go. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love really lies here with you. Come on, let's sing together. This love is for real, you will never let go, never let go. Oh, it's more than just words, love beyond my control, out of control. Hands on down. This is real love, this is real love, oh. This is real love, this is real love, oh. Come on, let's sing. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm finding your freedom. This is real love, this is real love. In your heart I'm found. I want you, I want you. You won't let me down. You got me, you got me. This love is for real, you will never let go, never let go. Oh, it's more than just words, love beyond my control, out of control. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love, oh. FLCC, you ready to dance? 1, 2, 3, let's go! This is real love, this is real love. This is real love, this is real love, oh. Oh, pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love, this is real love. Yes, this is real love. Thank you for your love, Lord. Thank you for your amazing love, Lord Jesus. You're always there for me. My cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. You are worthy, Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise.
are worthy, Lord. Now my shame is gone. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. So is your love, Lord Jesus. Your grace goes on and on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your. Come on, sing worthy. Worthy is your name, Jesus. Yes, Lord. You deserve the praise. Only you, Lord Jesus. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. I want to lift you higher and higher, Lord. Come on, let's sing it out. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Sing it out, sing it Be out. exalted now in the Yes, heavens Jesus. as your glory fills this Oh, place. your glory fills my Deserve heart. our praise. Oh, You're the name above yes, all you are, names. yes, you Be are. exalted now In the heavens, as your glory fills this place, you alone deserve our praise. Yes, you're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place.
are still showing up at the tomb of every Lazarus, and your voice is calling me out. 'Cause right now I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down. Right now I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. Never lost a battle. Never lost a battle. Never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. Never lost a You battle. never will. You never will. You never lost a battle. 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 Never lost a You battle. never will. You never will. Never lost a battle. You've always been true. Never lost a battle. You've always been good. Never lost a battle. You've always been there. You've always seen me through. Never lost a Through battle. every trial. Never lost a battle. Through all the pain. You never lost a All I battle. need is you. You can do. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You can sing this song. Sing it like you mean it, Nachel. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. And I know you never will. I know you never will. Never lost a battle. You never lost a battle. Sing. You never lost a battle. You never will. You never lost a battle. Come on. You never lost a battle. You never lost a battle. I know you never will. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kalau kami masih bisa beribadah dan memuji menyembah-Mu. Melalui pujian dan penyembahan kami mau nyatakan Tuhan bahwa Engkau baik, Engkau berdaulat atas kehidupan kami, dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya.
Bapak, sebentar kami mau memberi dengan sukacita, biar persembahan kami ini Tuhan bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami, bisa dipergunakan Tuhan untuk terus memperluas pekerjaan tangan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening yang ada di layar atau scan QR code yang ada di layar. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita deklarasikan persembahan pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, amin. Hello FLCC, hello, happy Sunday. Happy Sunday, selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat malam, tergantung dari teman-teman nontonnya kapan. Apa kabar? Gimana seminggu ini? Gue berdoa kita semua bisa tetap sehat, ya karena sekarang kita mulai online lagi. Walaupun by the way GBI WTC udah mulai onsite, jadi silahkan kalau teman-teman merindukan ibadah onsite bisa daftar ke ibadah umum GBI WTC Serpong. Nah tapi kita di sini di FLCC masih akan online sampai waktu yang belum ditentukan karena kita masih akan melihat-lihat trial and error, lihat ya hopefully semuanya lancar, nggak ada penambahan kasus, amin. Oke, sebelum mulai mari kita bersatu dulu dalam doa. Oke. Tuhan, terima kasih atas hari yang Kau berikan. Kalau hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan, baik itu secara online. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu akan tetap bekerja di setiap rumah, di tempat tinggal kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami mendengarkan ini, Tuhan. Aku berdoa agar firman-Mu dapat menjadi seperti benih yang tertanam dan di tanah yang subur, Tuhan. Engkau yang buat hati kami menjadi tanah yang subur sehingga benih itu dapat berbuah dan kami dapat menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Oke. I'm gonna start with a question. Ada yang di sini pernah gak tahan menunggu lama? Ada yang pernah nyerah waktu disuruh nunggu lama? Ini ada beberapa contoh, misalnya lagi buka YouTube, terus videonya 10 detik nggak main gitu, kayak internetnya ngelek. Kayak biasa kalau lagi main game gitu ya, kadang gue juga suka mendengar komplain ini, ngelek gitu. Kalau videonya nggak main 10 detik, skip, udah nggak mau nonton lagi. Atau misalnya lagi scroll Instagram atau TikTok, kok videonya tuh gambarnya nggak main-main, nggak berasa ke load dalam 5 detik, skip, udah. Coba refresh Instagramnya, tutup, buka lagi gitu. Ada yang kayak gitu nggak? Karena gue kayak gitu. Atau misalnya lihat antrian panjang, nggak ngantri dulu, langsung udah. Lihat antrian makanan panjang, cari tempat lain. Lihat antrian awal panjang, udah males. Ada yang kayak gitu? Atau ini mungkin buat beberapa yang suka belanja di tempat online, e-commerce atau marketplace. Belanja, pesanannya telat 1 hari, atau bahkan mungkin telat 12 jam, langsung meneror si merchant, si orang atau kurirnya gitu ya, langsung tanya, udah di mana, kenapa belum sampai, ini telat, bla 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 bla. Ada yang pernah kayak gitu? Oke, nggak apa-apa, karena kita juga mau belajar dari hal ini. Karena gini, dengan dunia yang semakin cepat, ekspektasi kita terhadap kecepatan juga meningkat. Yang tadinya mungkin pengiriman, mungkin orang zaman dulu sebulan masih oke. Sekarang sebulan, buset, ada yang namanya same day boss gitu kan. Ngapain sebulan? Pengiriman harus cepet. Nah, jadi ada kemungkinan kemampuan kita untuk menunggu itu semakin berkurang. We like things to happen quickly, instantly.
And in some areas, that's great. Kayak tadi pengiriman makin cepat, jadi kita bisa makin efektif, efisien gitu dalam bekerja. That's great. Percepatan yang ada di dunia ini gitu ya, dengan internet, dengan berbagai hal yang terjadi, itu membuat kita makin efisien, makin efektif dalam bekerja. But in some other areas, penambahan kecepatan justru mungkin berdampak buruk kepada kita. The need for speed might actually hurt us. And in this example, I would say it's forgiveness, pengampunan. Nah, beberapa minggu ini kita udah bahas mengenai topik ini ya, dari series kita, Bittersweet. Gitu. Jadi di awal-awal kita belajar gitu ya, bagaimana awal-awal, it can feel sweet to hold on to bitterness. Ya, makanya namanya bittersweet kan. Aduh, dengerin lagu-lagu galau gitu kan. Dari Abang John Mayer atau dari ya siapalah ya kalian mendengar lagu gitu. Wah, mendengar lagu galau rasanya sakit tapi enak. Waduh, gue nggak tahu tuh menggambarkannya gimana ya. Buat yang teman-teman yang pernah mengalami namanya putus cinta, gue yakin di sini bisa testify, bisa kesaksian akan apa yang gue omongin tadi. Bittersweet. Nah, terus kita juga belajar bahwa bitterness, kepahitan ini harmful. Sebenarnya bukan hal yang baik, karena ini akan damage, akan melukai diri kita lebih daripada orang tersebut. Jadi ketika misalnya kita luka dengan let's say ya tadi mantan, atau keluarga, atau teman, dosen, kita bukan melukai mereka ketika kita punya bitterness, kita melukainya diri sendiri. Then last week we talk about how much we have been forgiven. Wow, how much we have been forgiven, and so we need to learn to forgive ourselves, mengampuni diri sendiri dan orang lain. By apa? Canceling the debt, not the person. Nah, masalahnya ini kita coba ketika mungkin ya dalam beberapa minggu ini ada teman-teman yang udah berusaha mempraktekkan, udah punya paradigma yang tepat tentang pengampunan dan ingin mencoba mengampuni gitu ya. Mungkin dalam beberapa minggu ini. Masalahnya, rasanya kok setelah aku mengampuni ya kak, kok nggak terjadi apa-apa? Kok kayaknya nggak ada perubahan apa-apa? It still hurt. I'm still in pain. Ada yang pernah merasakan kayak gini? We feel that forgiveness didn't seem to work. Kayaknya pengampunan ini nggak bekerja deh, nggak ada efeknya, nggak ada dampak apa-apa dalam kehidupan kita. Coba misalnya mau ampunin saudara atau keluarga gitu ya, tapi nanti waktu keinget lagi kejadiannya, rasa sakitnya berasa lagi. Atau mungkin kita punya mantan yang selalu menghantui pikiran kita, kita masih sedih, kesel, nggak bisa terima gitu hal yang terjadi. Nah, atau mungkin kita juga punya teman di satu kelompok gitu ya, dia udah nggak ngerjain apa-apa, bukan cuma nggak ngerjain apa-apa, tapi bahkan dia menghancurkan pekerjaan satu kelompok. Dan mungkin makanya kita jadi IP-nya jelek di semester ini, atau di semester tertentu, atau bahkan skripsi kita jadi susah. Wah, ini sulit banget, gue udah coba mengampuni, tapi tetap berasa. The pain is still there, gitu kan? Nah, ini berhubungan dengan tadi, di mana kita ingin segala sesuatu terjadi dengan instan. When it comes to forgiveness, we want to feel better now. We want to feel the impact of forgiveness right here, right now, at this second, di detik ini juga. Well, you will feel this way if you are the one who need to forgive someone. Kita merasa seperti ini kalau kita ada di posisi yang kita harus mengampuni orang lain. Tapi sekarang, ini kan kita lagi di tahun paradigma yang baru ya. Coba kita
cari perspektif lain, kita ada di posisi orang yang harus mengampuni kita. Bukankah kita juga kadang ada aja membuat kesalahan gitu ya? Baik itu nggak sengaja, benar-benar nggak sengaja, tapi bisa end up very badly. Atau mungkin ya sengaja karena kita nggak bisa kontrol emosi kita atau apa gitu. Kita melakukan kesalahan. Gimana kalau kita yang butuh pengampunan? Bukankah kalau kita yang butuh pengampunan, kita ingin diampuni secepatnya? Dan bukan hanya diampuni secepatnya, kita ingin kesalahan kita tidak diungkit-ungkit lagi. Bukankah kita menginginkan hal tersebut? Tapi ketika kita yang harus mengampuni, oh my God, so hard. Susah banget. So, let's open our Bible. Kita mau belajar, dan di sini kita hari ini, in particular, kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang namanya Yusuf. Dan cerita ini udah sering banget ya didengar oleh orang Kristen, apalagi kalau teman-teman baca Alkitab ini di kitab Kejadian. Jadi ya kitab Kejadian biasanya kitab yang paling banyak dibaca orang karena biasa awal tahun orang akan mulai dari situ. Cuman ya kadang beberapa orang ada yang berhenti di tengah-tengah gitu ya. Nah, jadi Kejadian nih kemungkinan udah ada yang udah banyak yang tahu. Tapi gue akan ceritain secara ringkas aja, just in case siapa tahu ada teman-teman yang denger di sini belum tahu ceritanya. Jadi yang pertama, Yusuf ini merupakan anak favorit dari 12 bersaudara. Dan ini anak favoritnya bukan hanya berdasarkan asumsi atau perkiraan, kira-kira, perasaan gitu ya. Tapi benar-benar terlihat bajunya itu beda. Dia dikasih barang-barang yang beda daripada saudara lainnya. Lain kan, misalnya dikasih barangnya sama. Tapi kita cuman merasa bahwa orang tua kita lebih sayang yang satu daripada yang lain. Nah kan kadang kita suka ya merasa gitu. Nah tapi kalau ini benar-benar kelihatan. Jadi misalnya dibandingin, yang satu gitu ya, Yusuf dikasih iPhone 13, MacBook Pro gitu kan. Nah, terus saudara-saudara lainnya dapat apapun yang bekas dari Yusuf. Misalnya kayak gitu tuh. Kelihatan banget kan? Atau misalnya yang satu, si Yusuf ini kan, ya dibeliin semua baju yang berkualitas gitu ya, yang wah harganya jutaan, yang lain ya cuman dibeliin baju maksimal cuma sampai ratusan ribu. Wah ini bener-bener berasa, bener-bener berasa. Yang satu semua pakaiannya dikasih pakaian desainer, yang satu pakaian rakyat jelata gitu. Bener-bener berasa, oke? Nah, jadi bisa bayangin nggak perasaan saudara-saudaranya? Saudara-saudaranya ini kesel banget sama Yusuf. Kesel. Nah, di usia 17 tahun, Yusuf punya mimpi, yang mimpi ini membuat saudara-saudaranya semakin kesel, semakin marah, semakin benci dengan Yusuf. Kenapa? Karena di mimpi ini, Yusuf bermimpi semua keluarganya datang menyembah dia. Wow. Itu mimpi yang, well, pada saat itu, bahkan sampai saat ini mungkin cukup aneh, dan no wonder saudaranya makin benci sama dia. Berikutnya, setelah beberapa waktu, akhirnya kakak-kakaknya ini membuat keputusan untuk, awalnya mau ngebunuh, tapi akhirnya nggak dibunuh, Yusuf ini dijual. Yusuf dijual sebagai budak. Nah, Yusuf dijual sebagai budak, tapi ke ayahnya, mereka laporannya, itu membuat seakan-akan Yusuf ini dimakan oleh binatang buas. Jadi bukan sesuatu yang berhubungan dengan mereka. Tiba-tiba aja pokoknya Yusuf dimakan binatang buas. Mereka ketemu bajunya, mereka kasih bajunya ke ayahnya. Sedangkan Yusuf itu sebenarnya dijual. Oke, jadi bisa bayangin nih, ini Yusuf yang tadinya anak favorit, semua pakaian desainer, semua punya teknologi tercanggih gitu ya, dikasih handphone terbagus, laptop terbagus, semua yang terbaik. Terus tiba-tiba jadi budak, jadi tidak punya apa-apa. Dan waktu jadi budak pun nggak mulus. Kenapa? Karena walaupun ia bekerja gitu ya dengan oke, bagus kerjanya, bagus banget. Tapi akhirnya ia difitnah. Dan karena Yusuf difitnah, ia dipenjara. Jadi udah diperbudak, dia dimasukin penjara karena difitnah, bukan karena kesalahan dia. Ini sih lebih lagi sih. Gue nggak bisa bayangin gimana perasaan Yusuf pada waktu itu. Tapi satu hal yang penting, bahwa Tuhan itu tetap menyertai Yusuf, sehingga apapun yang Yusuf lakukan itu berhasil.
untuk membaca ceritanya, teman-teman bisa lanjut membaca di Kejadian 39. Silakan baca nanti pasal itu. Kalau mau lebih tepatnya baca di sekitar ayat 20 sampai 23 gitu. Nah, lanjut ke cerita tadi di penjara. Yusuf ini menerjemahkan mimpi 2 orang. Yusuf menerjemahkan mimpi 2 orang. Salah satu di antaranya itu akhirnya naik kembali untuk bekerja untuk raja, gitu, Raja Mesir. Kan waktu itu Yusuf diperbudak di penjaranya itu di Mesir. Nah, jadi dia terjemahin mimpi 2 orang dan ternyata benar kejadian mimpinya. Dan yang satu ini itu jadi kerja untuk raja. Oke? Pada suatu waktu, setelah beberapa waktu berlalu, Raja Mesir punya mimpi. Nah, waktu Raja Mesir punya mimpi, tidak ada yang bisa mengartikan. Karena tidak ada yang bisa mengartikan, si orang ini yang bekerja untuk raja yang sebelumnya di penjara, yang Yusuf terjemahkan mimpinya, dia jadi teringat, oh iya dulu waktu gue di penjara, ada nih satu orang namanya Yusuf, dia bisa terjemahin mimpi gue. Coba deh gue ngomong ke raja. Akhirnya ia ngomong ke raja, lalu waktu diomongin, ya udah raja coba panggil deh, karena gak ada yang bisa terjemahin. Jadi ya opsi apa lagi gitu, pilihan apa lagi yang ada, ya udah dipanggil aja Yusufnya. Dan waktu raja cerita, Yusuf terjemahin arti mimpinya, raja kagum karena hikmat Yusuf ini luar biasa. Yusuf memiliki pokoknya top class talent gitu ya, kalau bahasa sekarang di dunia pekerjaan biasa kita bilangnya gitu, we need world class talent, top talent. Nah, Yusuf ini orang kayak gitu di pandangan raja. Karena dianggap Yusuf ini sangat berhikmat, secara langsung Yusuf langsung diangkat jadi punya posisi yang sangat tinggi. Yusuf ada di bawah raja langsung. Jadi nggak ada orang yang ada di atas Yusuf selain raja. Bisa bayangin nggak? Ini raja, ini Yusuf, baru semua orang lainnya. Secara posisi, peringkat, kedudukan, jabatan. Wow, that's amazing. Nah, gue mau fast forward. Setelah 22 tahun, jadi setelah 22 tahun Yusuf dijual jadi budak. Jadi dari budak, kan dia punya mimpi itu sekitar umur 17 tahun. Terus 17 tahun, ia dijual oleh kakaknya. Gue agak lupa apakah itu di umur 17 juga atau mungkin berapa tahun setelahnya. Tapi 22 tahun dari waktu Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya. Kakak-kakak Yusuf ini datang ke Mesir. Oke, jadi ini posisinya Yusuf udah jadi orang berkuasa. Kakak-kakaknya datang ke Mesir untuk membeli makanan. Kenapa? Karena waktu itu lagi ada kelaparan yang luar biasa dan makanan hanya ada di Mesir. Wow, makanan hanya ada di Mesir. Kakak-kakaknya datang mau membeli makanan. Yusuf mengenali mereka. Joseph recognized his brothers, but his brothers didn't recognize Joseph. Why? Kenapa? Karena ya kakak-kakaknya mengira Yusuf ini udah mati. Dijadiin budak. Budak itu bisa diperlakukan seperti apapun yang majikannya mau. Setelah beberapa waktu gitu ya, eventually, akhirnya Joseph revealed his identity to his brothers. Yusuf mengungkapkan identitasnya. Semuanya kaget. Dan menurut gue ya, pasti ada perasaan takut. Kenapa? Ini karena Yusuf udah jadi orang berkuasa. Dan kita dulu kakak-kakak yang ngejual dia. Wah, ini kita bisa diapain gitu ya. But here's the amazing part. I'm gonna read the Bible first right now. Dari tadi belum baca Alkitab, baru summary-nya aja kan. From Genesis 45, verse 4 until 5. Then Joseph said to his brother, "Come close to me." When they had done so, he said, "I am your brother Joseph, the one you sold into Egypt. And now do not be distressed, and do not be angry with yourselves for selling me here, because
it was to save lives that God sent me ahead of you. Jadi Yusuf bilang, tenang, gak perlu marah sama diri kamu sendiri karena kamu udah menjual aku. Karena ternyata Tuhan menggunakan hal tersebut untuk menyelamatkan orang-orang. Kenapa? Karena waktu itu yang tadi gue bilang, makanan hanya ada di mana? Di Mesir. Jadi orang-orang banyak ke Mesir untuk membeli makanan. Well, I'm guessing Joseph, being a normal human like all of us, Yusuf itu kan manusia biasa kayak kita. There are times, ada masa-masanya. Joseph was pretty angry and bitter toward his brothers. Yusuf kepahitan, kesel, nggak ngerti apa yang kenapa gitu ya, bertanya-tanya, Tuhan kenapa? If there's God, then why I'm here? Mungkin Yusuf bertanya kayak gitu. But over time, we see Joseph make the best out of the worst situations. Yusuf bisa mengeluarkan versi dirinya yang terbaik. Yusuf bisa terus berkembang walaupun keadaannya tidak mendukung. Bahkan di akhir kita mendengar Yusuf berkata-kata seperti itu. Nah, tapi kalau again tadi gue bilang bahwa setelah 22 tahun Yusuf bisa mengatakan hal itu kepada saudaranya setelah 22 tahun, bukan setelah 1 hari. Kita nggak tahu ketika hari itu, waktu Yusuf dijual ke Mesir, ia akan berkata apa ke kakaknya. Kita nggak tahu, nggak dicatat sama Alkitab. Atau setahun setelahnya waktu ia masih jadi budak, kita nggak tahu apa yang akan Yusuf katakan ke kakak-kakaknya. Tapi setelah 22 tahun, Yusuf mampu mengatakan hal seperti itu. So, here's the bottom line from this sermon dari khotbah hari ini. Healing takes time. Healing takes time. Kesembuhan, pemulihan itu membutuhkan waktu. There's no feeling better instantly when you forgive. Gak ada tuh rasanya secara instan merasa lebih baik ketika kita mengampuni. Even forgiveness takes time. Mengampuni itu butuh waktu. Ini salah satu murid Yesus, namanya Petrus, pernah berkata seperti ini, pernah nanya. In Matthew 18, verse 21, and I'm gonna read it in New Living Translation, NLT. Lord, how often should I forgive someone who sins against me? 7 times? Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni orang yang berdosa kepada aku? 7 kali. And Jesus answered, gitu, ini jawaban Yesus, no, not 7 times. Jesus replied, but 70 times 7. 70 kali 7 kali. Mungkin kalau kita mikir 490 kali. Oke, apakah kita harus benar-benar ngitung gitu 490 kali kita harus ngampunin seorang, setelah itu no more forgiveness for you, no more mercy, apakah gitu? Enggak. Tapi ada maksud di balik ini, bahwa Yesus lagi mengajarkan untuk kita terus mengampuni selama kita membutuhkan. Keep on forgiving as long as you need to, until, here's the important part, until your emotions catch up with your decision. Sampai emosi kita itu bisa selaras dengan keputusan kita. Yaitu apa tadi keputusannya? Mengampuni. Emosinya apa? Emosinya tadi kan kita kesel, kita ini benci mungkin. But keep on forgiving until our emotion yang tadinya sedih, kesel, benci can catch up with our decision, di mana kita mengampuni. Ketika kita mengampuni, emotionnya harusnya kayak gimana? Harusnya kita bisa tidak merasakan kesakitan lagi. Kita bisa benar-benar mengingat orang itu tanpa rasa sakit. So, until the hurt starts hurt a little less. Sampai rasa sakitnya berkurang. Tidak sesakit sebelumnya. This is amazing.
For some of you, this is good news. Why? Because you can take things slowly. It's okay to not be okay. And I'm not talking about the Korean drama here, but, well, it's okay not to feel okay immediately. Jadi kalau kita misalnya lagi merasakan suatu kebencian, lalu kita mau mengampuni, nggak apa-apa kalau kita nggak secara instan langsung merasa oke. So, but for others, maybe this is not a good news. Why? Because you still want quick fix, instant feeling better. Mungkin itu. Makanya kenapa waktu mendengar ini, ya masa butuh waktu, gue butuhnya sekarang. But here's the thing, Jesus doesn't want forgiveness to be a checklist. Tuhan tuh nggak mau loh kalau kita mengampuni hanya untuk checklist. Oh iya, gue udah mengampuni, cek. Gue udah apa, cek. Nggak. Tuhan mau pengampunan itu betul-betul terjadi di dalam hati kita. Kita betul-betul mengampuni, tidak membenci orang lagi. Kita membebaskan diri kita. He wants something to happen in our hearts. Nah, that's why he tells us to keep on forgiving as many times as we need to. Gue akan kasih perumpamaan, semoga perumpamaan ini bisa membuat lebih jelas gitu ya. Ada yang di sini mungkin dulu waktu, ya gue nggak tahu sih sampai sekarang masih ada atau enggak, tapi misalnya waktu SD, SMP gitu ya, waktu lagi belajar sepeda, ada yang pernah jatuh dari sepeda, terus jatuh biasa, terus kakinya lecet gitu, ada yang pernah? Ada yang pernah? Gue pernah jatuh dari sepeda, kaki lecet gitu kan. Nah, waktu kayak gitu, berapa lama sembuhnya? Kurang lebih ya, maksimal seingat gue, itu seminggu. Seminggu gue udah bener-bener gak ngerasa sakit, paling tinggal bekas-bekasnya aja. Bener nggak? Kurang lebih lah ya. Ya mungkin ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama, tapi nggak terlalu lama. Kita udah bisa naik sepeda lagi. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah di sini ada yang pernah kecelakaan sampai patah tulang? Gue berharap nggak ada dan tidak akan pernah terjadi. Tapi buat teman-teman yang pernah mengalami hal tersebut, patah tulang gitu ya, berapa lama sembuhnya? Lebih lama bukan? Well, the same thing with healing and forgiveness. Healing and forgiveness are more like recovering from big injury rather than, small injury. Or even kayak lagi panas flu gitu, demam, tinggal minum antibiotik 2 hari, 1 hari, udah sembuh. No. Healing and forgiveness are more like big injury. Dan semakin besar lukanya, semakin lama proses penyembuhannya. Seperti Yusuf, again, kita di sini nggak tahu ya, kalau 1 tahun atau 2 tahun setelah Yusuf dijual, apa yang akan dia katakan kepada saudaranya. Tapi satu hal yang kita tahu pasti, dia bisa ngomong bahwa, hey, it's okay. Tuhan punya maksud yang baik, walaupun waktu itu kamu bermaksud yang jahat. Itu butuh 22 tahun. 22 tahun, guys. Ini bukan waktu yang singkat. So, the question is this. What's our 70 times 7? What's the hurt that we can't seem to let go? Maybe tadi ya ada beberapa mungkin misalnya dari teman, dari keluarga, dari mantan, atau dari pacar kita sekarang, atau dari siapa, dosen, teammate, atasan, bos gitu ya. Here are 3 steps. I have 3 steps here, and I hope these 3 steps can help you, bisa membantu kita dalam proses kita mengampuni, proses kita healing gitu ya. Yang pertama, pray for that person. Berdoa untuk orang itu. Nah, ini mungkin agak susah. Kenapa? Karena ketika kita mau berdoa, kita cenderung berdoa untuk orang-orang yang kita sayangi. Dan untuk diri sendiri pastinya, ya nggak sih? Nah, tapi makanya kita perlu latih berdoa untuk orang yang menyakiti kita. Kenapa? Dengan begitu, semakin kita berdoa, kita juga terbuka ke Tuhan, jujur ke Tuhan tentang apa yang kita rasakan. Kita mengizinkan Tuhan bekerja di hati kita.
Dan ini kayak curhat gitu loh ke temen. Jadi jangan anggap doa itu juga selalu kayak, Tuhan, aku berkati orang itu, Tuhan. Nggak harus selalu kayak gitu, nggak harus selalu kayak gitu. Kalau masih terasa berat, teman-teman bisa cerita loh ke Tuhan. Tuhan, masih berat ya, tapi aku mau berdoa buat orang itu, Tuhan. Orang yang udah menyakiti aku, Tuhan. It still hurt, tapi aku mau belajar percaya Tuhan untuk terus mendoakan orang itu, Tuhan. Karena ini firman-Mu. Aku percaya firman-Mu, dan aku juga percaya bahwa aku akan menerima pemulihan. Yang kedua, serve them. Wah, ini gua melayani orang yang menyakiti gua, lu gila kali. Nah, mungkin ada yang berkata-kata seperti itu, berpikir seperti itu. But here's the thing. Ketika kita melayani orang-orang yang melukai kita lagi actually we are releasing the pain. Kita justru mengeluarkan kesakitan yang kita alami. And finally, the third step, repeat. Keep on praying, keep on serving, keep on praying, keep on serving. I want to tell you that God wants you to be healthy and whole. Sehat dan utuh. Tapi kita tidak bisa menjadi pribadi yang sehat dan utuh kalau kita masih memiliki kebencian di dalam hidup kita. Makanya gue ingin mengajak kita untuk mengampuni orang-orang. Dan gue berdoa agar Roh Kudus juga memberikan kekuatan kepada kita semua. Bukan cuman kalian, gue. I need forgiveness too. I need to forgive someone. I need Holy Spirit to help me. Because I can't do this on my own. Bahkan gue pun. Let's pray. Let's pray. Tuhan, mengucap syukur atas hari ini kalau kami sudah bisa bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan, aku berdoa Tuhan, biar Roh Kudus-Mu menghampiri setiap dari kami di tempat tinggal kami masing-masing, dimanapun kami mendengarkan, dan biarlah kami diberikan kekuatan untuk mengampuni Tuhan. Please, please help us to forgive. Thank you for telling us that healing takes time. Makasih Tuhan untuk memberitahu kepada kami bahwa kesembuhan, pemulihan itu membutuhkan waktu. Dan dalam waktu proses ini Tuhan, walaupun terlihat berat, nggak enak, tapi aku berdoa Tuhan biar setiap kami diberi kekuatan untuk melaluinya. Thank you Jesus, thank you. In the name of Jesus, mari yang sama-sama percaya dan menantikan pemulihan dan percaya akan ada pemulihan. Katakan, amin. 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 Shalom saudara, sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita persiapkan anggur dan roti kita masing-masing. Jika semua sudah, saya jemput untuk bangkit berdiri di tempat di mana saudara berada. Dan mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sembah Tuhan. Naikkan syukurmu.
atas kebaikannya yang tidak pernah berhenti, atas hidupmu, atas keluargamu. Naikkan syukurmu. Oh, syambaraku diamberulo bonaya siandande diambaraka diarala barala 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 naya siandande diambarala naya. Reke diamberulo bonaya siambaraki diambarala naya se diarala naya siandande diaralamu. Ajaib Tuhan, perkasa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Minggu demi minggu Tuhan pelihara kami. Bulan demi bulan Tuhan pelihara kami. Meskipun kami beribadah dari tempat kami masing-masing, tapi kami tahu Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan dari tempat ini biarlah berkat-Mu mengalir Tuhan atas setiap anak-anak muda Tuhan yang mendengar firman-Mu. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Tuhan yang tolong orang tua mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Tuhan biarlah momen ini menjadi momen di mana kami semua, keluarga kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang belum pernah kami alami sebelumnya akan kami alami saat-saat ini Tuhan. Tuhan pulihkan pekerjaan orang tua kami. Tuhan pulihkan bisnis usaha orang tua kami. Biarlah Tuhan setiap kami yang sekolah, setiap kami yang kuliah bisa tetap terus Tuhan. Tidak ada yang putus sekolah, tidak ada yang putus kuliah Tuhan di tempat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak pernah kurang panjang tangan-Mu atas keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga memberkati gereja kami, terima kasih Tuhan. Yang mau terus Tuhan menjadi wadah tempat kami berlatih, kami dididik Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang bisa menghargai Yesus. Persiapkan kami Tuhan untuk bisa menyambut Pentakosta yang ketiga. Aku berdoa setiap anak-anak muda akan bertumbuh Tuhan, setiap hari semakin dekat, segambar dan serupa dengan Tuhan. Sehingga pada waktu Roh-Mu Tuhan dicurahkan besar-besaran, kami adalah anak-anak muda yang siap dipakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu, menjadi mentor, menjadi sahabat, menjadi keluarga yang baik Tuhan bagi anak-anak muda yang lain. Berkati bangsa kami Tuhan, pulihkan Indonesia. Biarkan Tuhan tolong supaya bangsa kami Tuhan menjadi negara yang maju. Menjadi bangsa yang tidak lagi menengah, tapi menjadi bangsa yang maju Tuhan. Yang bisa melunasi setiap hutang-hutangnya. Semakin damai, penuh dengan sukacita bangsa kami Tuhan. Tidak ada lagi pertumpahan darah, tidak ada lagi isu sara yang dinaikkan Tuhan. Karena kami semua adalah satu di dalam Engkau. Dan Tuhan berikan hikmat kepada setiap orang-orang-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan. Supaya timbul Tuhan, supaya mereka bisa menghasilkan Tuhan satu obat yang baik Tuhan untuk coronavirus ini Tuhan. Supaya semuanya bisa sehat dan kuat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Nah, kalau sebentar kami akan menerima berkat-Mu, mari kedua tangan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di surga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluarga-Mu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayanan. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.